warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada pagi yang berbahagia ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya kita diberi kesehatan, kenikmatan iman dan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Anak-anakku sekalian, pada pagi yang berbahagia ini kita bertemu pada media daring dalam rangka MPLS SMK Bakti Mandiri tahun ajaran 2021. Adapun tema MPLS kita pada tahun ini membangun intelektual siswa-siswi yang mandiri, disiplin, kreatif, jujur, serta bertanggung jawab berdasarkan iman dan takwa. Ya, baik anak-anak sekalian, untuk melihat bukti kehadiran kamu pada hari ini, silakan kamu membalas komen pada masing-masing penanggung jawab gugus yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi. Oke, sudah siap semua? Mari sama-sama kita hadirkan Ibu Kepala Sekolah SMK Bakti Mandiri yang akan memulai sekaligus membuka acara kita. Kepada Ibu Umi Ani Farida SPD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Yayasan SMK Bakti Mandiri beserta jajarannya, yang saya hormati para wakil kepala sekolah, para kepala kompetensi kalian, koordinator ICT BK, dan para panitia POS SMK Bakti Mandiri untuk tahun pelajaran 2020-2021. Dan yang tak lupa pula saya banggakan anak-anakku, khususnya kelas 10 SMK Bakti Mandiri untuk tahun pelajaran 2020-2021. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melakukan pembukaan pengenalan lingkungan sekolah secara daring di SMK Bakti Mandiri. Salawat salam semoga terjuahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan medan tenang, yakni agama Islam. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, khususnya kelas 10 SMK Bakti Mandiri untuk tahun pelajaran 2020-2021, Ibu ucapkan selamat datang di kampus kami tercinta SMK Bakti Mandiri. Karena Ibu lihat ini adalah tahun spesial, ya, tahun yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalian adalah nuansa baru bagi kami karena adalah tahun ini tahun khusus untuk alumni COVID. Kenapa saya bilang alumni COVID? Karena tahun ini seluruh siswa di seluruh jenjang ini adalah tahun spesial, tahun khusus, tahun angkatan COVID, lulusan tahun COVID. Mungkin dengan diadakannya pengenalan lingkungan sekolah secara online ini akan sedikit mewakili dari beberapa informasi yang akan disampaikan oleh pada tim kami, khususnya nanti dari bagian panitia pengenalan lingkungan sekolah. Di sini kami di SMK Bakti Mandiri tentunya nanti dari beberapa jurusan juga memperkenalkan baik cara pembelajarannya, prakteknya, ruangan prakteknya, baik itu lab maupun bengkel, karena di sekolah kami kebetulan ada yang menggunakan lab dan ada yang menggunakan bengkel. Tentunya kalian nanti akan mengikuti pola baru ketika kalian mempelajari pembelajaran di SMP berbeda dengan ketika pembelajaran di SMK. Khususnya di SMK Bakti Mandiri ini kebetulan ada jurusan multimedia, akuntansi, dan teknik elektronik. Tentunya kalian juga nanti akan diperkenalkan dengan dunia usaha, dunia industri sesuai dengan jurusan yang sudah kalian pilih. Untuk itu,
karena nanti setelah diadakannya pengenalan secara daring, tentunya juga nanti ke depan proses pembelajarannya sebelum dinyatakan pemerintah secara aman kapan pembukaan pembelajaran secara online atau secara tatap muka, tentunya nanti juga seluruh Dewan Guru akan menginformasikan terkait dengan pembelajaran menggunakan daring. Untuk itu, saya berharap ikutin seluruh informasi, seluruh kegiatan yang akan diberikan yang diwakili, baik itu oleh panitia, guru kelas, ataupun wakil kepala sekolah kami yang menjalankan program-program terkait dengan proses pembelajaran yang ada di SMK Bakti Mandiri. Kali ini tema sekolah kami pada saat kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dengan tema membangun intelektual siswa-siswi yang mandiri, disiplin kreatif jujur serta bertanggung jawab, pendidikan iman dan takwa. Untuk kegiatan pengenalan sekolah secara resmi saya buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah sambutan saya. Terima kasih atas seluruh kerjasama dari panitia dan anak-anakku sekalian, khususnya kelas 10 untuk angkatan tahun pelajaran 2020-2021 secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kamu sudah mendengarkan pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah dan pastinya sudah mengenal Kepala Sekolah walaupun hanya melalui media daring. Selanjutnya, untuk persiapan kamu menghadapi dunia pendidikan yang baru di SMK, kamu akan mendengarkan bagaimana persiapan yang harus dilakukan bersama guru BK. Beliau akan menjabarkan apa saja yang harus kamu persiapkan. Untuk itu kepada Ibu Aulia Kofifa SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai, SMK Bakti Mandiri. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar? Walaupun kita bertemunya melalui daring, semoga anak-anak ibu selalu dalam kesehatan, selalu dalam kebahagiaan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya memperkenalkan diri. Saya guru BK SMK Bakti Mandiri. Nama saya Ibu Aulia Kofifah. Dan satu lagi rekan saya, Ibu Dita Rizky Prasetya. Baiklah anak-anakku sekalian, saya di sini sebagai koordinator BK yang berkesempatan untuk mengasih materi MPLS yang berjudul Sekolah Ramah Anak. Apa itu sekolah ramah anak? Jadi, anak-anak ibu mungkin tahu apa itu sekolah ramah anak. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun itu adalah logo setiap sekolah. Pasti anak-anak ibu mungkin baru-baru beradaptasi karena baru mengenal perubahan-perubahan dari SMP ke SMK. Jadi anak-anak, sekarang kita lihat deh sebagai motivasi. Seorang guru pernah bercerita kepada saya, anggaplah dirimu berada di rumah 1000 cermin. Sebanyak itu cermin, bayangkan kamu berdiri di cermin. Kalau kamu tersenyum, maka semua cermin tersenyum kepadamu. Kalau kamu tertawa, semua cermin tertawa kepadamu. Kalau kamu teriak, semuanya akan memantul teriak kepadamu. Jadi, itulah cerminan kita. Jika kita bersikap baik, maka semua akan terjadi dengan baik. Baiklah, kita masuk kepada SRA, Sekolah Ramah Anak. Definisi SRA itu adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informasi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan
dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Oke, paham sampai di situ? Baiklah, sekolah ramah anak itu ada kata-katanya. Barisan. Apa itu barisan? Bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Jadi, anak-anak ibu, gunakanlah diri kalian untuk bersih, indah, nyaman, serta bahagia di sekolah ini. Anak-anak Indonesia, kenapa dianggap sekolah ramah anak? Kenapa kalian SMK masih disebut sekolah ramah anak? Ya, batas umuran anak itu dari 0 sampai 18 tahun masih disebut anak-anak. Prinsip-prinsip SRA. Prinsip-prinsipnya yaitu non-diskriminasi, tidak membeda-bedakan satu sama lain. 2. Partisipasi anak. Anak harus bisa berpartisipasi satu sama lain. 3. Kepentingan terbaik anak. Kalian bisa memutuskan apa hal yang baik buat kalian. Oke, apa aja sih komponen sekolah ramah anak? Adanya kebijakan SRA. 2. Pendidikan dan tenaga pendidikan, terlatih hak-hak anak. 3. Pelaksanaan proses pembelajaran dengan baik. 4. Sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, ramah anak, tidak membahayakan. 4. Partisipasi anak. Dan selanjutnya harus ada kerjasama dengan orang tua, guru, serta masyarakat. Oke, apa aja sih kewajiban anak-anak itu? Kewajiban kalian sebagai siswa SMK Bakti Mandiri apa saja? Kewajibannya adalah hormat pada orang tua, wali, dan guru, serta mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Selanjutnya, mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Selanjutnya, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia tentang perlindungan anak. Peran anak dalam memenuhi hak dan perlindungannya. Ada pelapor, ada pelopor. Jadi, apa aja sih pelapor itu? Menjadi agar perubahan, menjadi agen perubahan. 2. Terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif. Jadi kalian harus bisa menggunakan waktu dengan positif, disiplin yang positif, bermanfaat, bisa menginspirasi banyak orang sehingga banyak yang ikut terlibat melakukan perubahan yang lebih baik. Oke, pelapor terlibat aktif menyampaikan pendapatnya, pandangannya ketika mengalami atau melihat atau merasakan sesuatu yang melanggar aturannya. Sekian ya nak, cukup dipahami. Semoga hal ini sangat bermanfaat bagi anak-anak ibu sekalian. Cukup sekian pemaparan ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata, ibu ucapkan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kamu sudah mendapatkan bekal dalam mengikuti kegiatan di sekolah yang baru ini di SMK. Selanjutnya, kamu akan diberi bekal yang lebih dalam lagi tentang bagaimana seharusnya kamu belajar di SMK, apa saja keterampilan yang harus kamu miliki, tidak hanya di sekolah tapi menghadapi dunia industri atau dunia kerja. Beliau seorang yang luar biasa yang sudah berkecimpung mengurus siswa bertahun-tahun. Kepada Bapak Wakil Kepala Urusan Hubungan Industri, Bapak Rohman SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Habibana Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajak kita menuju ke jalan yang sangat terang benderang. Anak-anakku sekalian, semangat pagi
Di pagi hari ini saya, nama Rahman SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Apa sih itu humas atau hubin? Karena tugas saya adalah menyampaikan materi tentang hubin atau humas. Pengertian humas adalah upaya membangun dan mempertahankan reputasi, komunikasi, dan citra yang baik antara organisasi sekolah dan dunia luar atau masyarakat. Dan hubin itu sendiri adalah hubungan antara pihak sekolah dengan pihak industri yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri. Apa sih yang akan kami lakukan? Karena SMK adalah bertujuan bukan untuk lulus SMK, bertujuan bukan hanya untuk menjadi langsung atau kuliah, tapi berusaha untuk bisa langsung bekerja dan wirausaha. Baru nanti kalau memang benar-benar kesempatan, kalian bisa sambil berkuliah. Itu tujuan utama dari SMK adalah bekerja untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan handal dalam hal bekerja. Itu. Kemudian karena di SMK ada tingkatan 10, 11, dan 12, maka pihak hubin harus mempresentasikan apa sih yang dipelajari atau dilakukan di tingkat 10 oleh pihak hubin itu sendiri. Yang pertama pasti, kalau tingkat 10 pasti ada yang namanya sebutanlah kunjungan industri, atau kita jalan-jalanlah sekolah edukasi ke perusahaan. Perusahaan mana aja sesuai dengan kompetensinya. Contohnya teknik kendaraan ringan pasti, atau TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif, pasti kita ajak ke perusahaan otomotif. Itu diantaranya. Untuk apa? Untuk mengetahui atau meluas pengetahuan siswa dalam lingkungan dunia kerja, supaya tahu bekerja seperti apa. Nanti sekolah juga akan terapkan, karena yang utama adalah dalam bekerja adalah disiplin. Makanya dalam belajar pun tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu Tini selaku BPBK juga sama, ya, disiplin yang utama. Dari yang rambut sampai kaki dilihat, dari kepala sampai kaki, bahkan sampai dalamnya kaos kaki sampai disebutkan di situ. Itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendorong siswa agar mempunyai minat bekerja di perusahaan. Ya, untuk itu, karena disiplin di perusahaan sangat dibutuhkan, di sekolah sangat dibutuhkan. Makanya belajar dari sekolah dulu disiplin, baru melihat industri, perusahaan. Kalau kamu sudah bisa disiplin di sekolah, pasti di perusahaan kamu akan langsung bisa bergabung dengan baik. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan informasi tentang cara bekerja dan tenaga kerja perusahaan. Itu untuk tingkat 10 harus seperti itu. Itu yang kami lakukan dari tahun ke tahun, dan pasti tidak, mudah-mudahan tidak yang tertinggal lagi untuk merasakan kunjungan industri. Tapi dalam masa seperti ini, masalah pandemi virus COVID-19, kita belum tahu tahun kapan kita bisa melaksanakan kunjungan industri tingkat 10. Mungkin di tingkat 11-nya nanti, atau bahkan bisa di tingkat 12-nya. Karena program ini harus dijalankan. Kemudian di tingkat 11, yang pasti begitu naik ke tingkat 11, kalian pasti ada yang namanya PKL atau Prakrim atau PSG. Itu seperti itu. Itu program kerja yang harus dilakukan, atau itu wajib selaku siswa SMK. Yang tidak PKL atau apa, itu di SMA atau MTS mungkin tidak ada. Tapi sekarang di SMK itu diwajibkan untuk praktek kerja lapangan yang sekarang namanya PKL. Kalau dulu ada PSG, kemudian Prakrim, sekarang menjadi PKL, praktek kerja lapangan. Tujuannya untuk apa? Dapat mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah. Contohnya kalau untuk TBSM atau yang wajib nanti anak-anak TBSM, itu wajib mereka PKL atau Prakrim di bengkel resmi Honda Ahas. Itu karena SMK Bina Mandiri ini bekerja sama langsung dengan Ahas, ya, atau Daya Adi Motora yang ada di Bandung. Itu. Kemudian, ya, yang dipelajari pertama mungkin mereka sudah tune up ringan, berarti di Ahas pun kalian akan melakukan hal
tersebut. Itu seperti itu. Itu untuk ya, itu materi yang dapat di sekolah diimplementasikan di tempat kalian PKL. Kemudian yang belum dapat pasti kamu akan dapatkan dari tempat PKL tersebut, dari bahas tersebut. Yang kedua, melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional. Jadi kalian harus bisa bagaimana sih bicara dengan customer, dengan pihak luar, bukan hanya berinteraksi dengan pihak teman-teman saja, kemudian dari pihak guru dan siswa itu, tapi kalian harus bisa dengan pihak luar itu. Kemudian yang ketiga adalah menambah jenis keterampilan yang diambil oleh siswa, menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia industri. Nah, ini yang utama, jangan sampai hubungan baik antara pihak sekolah dengan pihak perusahaan kalian cemari. Contohnya, kalian PKL semaunya, disiplinnya tidak ada, yang akhirnya dari pihak perusahaan itu akan komplain ke sekolah. Akhirnya hubungan antara pihak sekolah dengan pihak perusahaan agak renggang. Itu biasanya terjadi karena siswa-siswa kita di perusahaan beda, disiplinnya sangat ketat, kalian agak sedikit malas. Tapi berjalan kemudian pasti nanti akan lebih baik lagi. Yang terakhir untuk tingkat 12 ya, itu ada yang namanya bimbingan karir dan pemasaran tamatan ya. Yang pasti begitu lulus di SMK Bina Mandiri dan Bakti Mandiri ini ada ya, penelusuran alumni atau tamatan mau bekerja di mana dengan di dunia industri. Contohnya yang biasa kita lakukan untuk bekerja atau rekrutmen di SMK Bina Mandiri dan Bakti Mandiri itu ada yang namanya perusahaan yang biasa lakukan di perusahaan adalah PT Yutaka, kemudian Astra Autopart itu juga bisa melakukan dari sini dan banyak lagi ya. Kemudian dia ya, yang berikutnya adalah mengadakan program bimbingan menghadapi tahapan proses ya, bagaimana bisa masuk ke perusahaan. Contohnya kita ajarkan bagaimana sih tes menghadapi wawancara, bagaimana sih tes menghadapi atau praktek kalian seperti apa, psikotes yang dilakukan biasa di industri. Contohnya tes Krapin atau koran, kemudian warteg tes, kita ajarkan semua. Psikotes dan wawancara kita ajarkan semuanya. Itu untuk program kelas 3. Dan bagaimana caranya nanti seperti itu. Kemudian berikutnya adalah memberikan informasi kepada para alumni atau perusahaan SMK yang membutuhkan lowongan pekerjaan. Biasanya di ruang Ubin sana selalu ada lowongan bekerja. Ya, itu selalu ada, setiap tahun pasti kita adakan minimal 2 kali yang ada di tes di SMK Bina Mandiri ataupun Bakti Mandiri. Itu program untuk kelas 3. Kemudian setelah itu banyak kerjasama dari SMK Bina Mandiri dan Bakti Mandiri ke luar negeri. Ya, apalagi kalau untuk sekitar kerjasama untuk perusahaan yang ada di Indonesia itu kawasan di Pulau Gadung, kemudian kawasan di BPK kita banyak. SMK Bina Mandiri dan SMK Bakti Mandiri sudah sangat diakui di perusahaan-perusahaan terkenal dan internasional. Dan kita juga tidak cuma di Indonesia, tapi kita juga luar negeri. Tapi tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwasanya kita bersama dengan Jepang. Mahasiswa dan pelajar kita SMK Bina Mandiri banyak yang dari Jepang, baik yang kuliah maupun yang bekerja. Di Taiwan sampai saat ini juga masih ada ya, yang masih bekerja dan belajar di Taiwan. Kita mau ekspansi lagi. Kalau ke Malaysia sudah pernah, tapi kita mau tujuan yang terakhir besok adalah yang mau saya undang untuk kelas 3 yang tahun ini adalah kita menjalin kerjasama dengan Korea. Seperti apa sih di Korea? Karena permintaan dari siswa mintanya bekerja di Korea seperti apa. Ayo, tolong bantu juga ya kerjasamanya. Nanti akan saya undang pembekalan kelas 3 tahun ini atau kelas 12 tahun ini itu dengan pihak Korea ya, itu karena memang kita harus SMK harus mampu bahwasanya bekerja harus sambil bersekolah atau kuliah, itu intinya. Jadi mampu kuliah, mampu bekerja, jangan hanya kuliah saja atau jangan hanya bekerja saja. Lulusan SMK diusahakan untuk bisa bekerja kemudian kuliah, jadi bekerja sambil kuliah. Bukan hanya itu saja,
ya diajarkan juga di sekolah ini adalah bagaimana berwirausaha. Karena lulusan SMK ada 3 kemungkinan, yaitu kerja, wirausaha, dan kuliah, atau bekerja sambil kuliah, wirausaha sambil kuliah. Karena ilmu itu sangat penting didapatkan di mana saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pihak Ubin. Mohon maaf, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah mendengarkan pemateri yang terakhir tadi, maka MPLS kita hari ini berakhir. Namun, walaupun tidak bertatap muka langsung, hal-hal yang sudah disampaikan bisa kamu lihat kembali dan bisa kamu aktualisasikan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Sekali lagi, jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.